Bapak Ibu tidak perlu tanya kepada saya, dok saya sakit diabetes, yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Insya Allah semua makanan baik Pak. Itu baik Pak. Sate boleh nggak Pak? Sate boleh nggak Pak? Boleh. Duren boleh. Tapi Rasulullah mengatakan jangan berlebihan. Jadi kalau makan sate jangan lebih dari 5 tusuk Pak. Terakhir dari saya, ini adalah inti dari manasik ya, dimana bagaimana cara mencegahnya. Ada 6 langkah praktis. Monggo dicatat Pak, karena ini penting sekali. 6 langkah praktis mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang pertama, mulai hari ini jangan makan malam Pak. Bapak Ibu tidak perlu tanya kepada saya, dok saya sakit diabetes, yang boleh apa, yang tidak boleh apa. Insya Allah semua makanan baik Pak. Itu baik Pak. Sate boleh nggak Pak? Sate boleh nggak Pak? Boleh. Duren boleh. Tapi Rasulullah mengatakan jangan berlebihan. Jadi kalau makan sate jangan lebih dari 5 tusuk Pak. Ya. Makan duren Pak. Ini duren bagus nggak Pak? Bagus. Duren itu kolesterol baik atau jahat? Sungguhnya baik Pak, asal durennya itu dicari yang jangan berair ya. Jadi kalau cari duren itu yang pulen. Nah ini tolong perhatikan, saya dapat ilmu yang bagus dari Bapak Tuan Haji Ismail. Jadi salah satu mentor saya, guru saya di Malaysia adalah Tuan Haji Ismail. Dia punya perusahaan herbal terbesar di Malaysia. Dia juga salah satu tabib pengobatan tibum nabawi terbesar, terkenal di Malaysia. Beliau mengatakan begini, kalau mau makan buah, makanlah sesuai musimnya Pak. Jadi jangan makan buah di luar musim, jangan makan duren di luar musim duren. Kenapa? Mahal. Ya pastinya duren yang berbuah di luar musimnya itu pasti sudah ada rekayasa genetik, rekayasa dengan hormon-hormon yang disuntikan, itu pasti akan berdampak negatif sama tubuh kita. Jadi makan buahlah berdasarkan musimnya ya. Itu. Jadi makan durian boleh Pak ya? Boleh. Cari durian yang masih bagus, yang artinya jangan sampai berair, dan jangan lebih dari 5. Bukan 5 buah Pak, 5 biji Pak. Ya. Oke. Jadi jangan salahkan makanan ya. Rasulullah sudah mengatakan makan jangan berlebihan, sisakan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sisanya sepertiga untuk udara. Dan jangan makan malam. Itu langkah pertama. Nah malamnya jangan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Jadi tidur Bapak jam berapa Pak? Jam 10, setengah 7 harus sudah makan. Tidurnya jam 9, sebelum maghrib harus sudah makan ya. Yang penting jangan kurang dari 4 jam. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tidur larut malam Pak, batasannya jam 11. Jadi mereka yang kebiasaan tidur larut malam di atas jam 11 masih melek, akan terjadi gangguan yang ada di organ liver, dimana jam 11 sampai dengan jam 1 malam itu liver kita bekerja untuk melakukan detoksifikasi dengan syarat tidur harus pulas. Jadi kalau misalnya jam 11 sampai jam 1 masih melek ya, terjadi gangguan di liver pastinya ya. Oke, itu yang kedua, jangan tidur larut malam. Yang ketiga, air putih Pak. Air putih dijaga cukup, jangan berlebih, jangan kurang. Cukupnya berapa? Kurang lebih 2 sampai 3 liter. Rasulullah pun mengajarkan cara minum air putih, ada 6 sunnah di situ. Dengan cara duduk atau bersila dengan tangan kanan, seteguk demi seteguk. Jangan langsung 1 gelas dihabiskan dalam sekali tegukan. Jadi cukup 3 tegukan. Membaca basmalah diakhiri dengan alhamdulillah. Ini banyak sunnah yang diajarkan oleh Nabi ya. Minum air putih caranya yang baik, pagi hari minum 1 gelas air putih, setelah sholat subuh minum 1 gelas air putih, sebelum mandi pagi minum segelas air putih hangat, sampai sore jam 6 dipastikan sudah 2 liter masuk dalam tubuh kita. Malam jangan terlalu banyak minum Pak, ini syaratnya. Kalau Bapak mau tidur minum 2 gelas yang tujuannya mungkin untuk supaya ginjalnya sehat, bukannya ginjalnya sehat malah jadi rusak Pak kalau terlalu banyak minum malam hari
Ya, itu langkah ketiga. Langkah keempat, puasa, Pak. Nah, untuk puasa insya Allah kalau memang ada waktu, masih ada slot untuk manasik kesehatan, saya akan mengisi di bulan Ramadan tahun ini, ya. Nanti bisa koordinasi dengan tim kami apakah masih ada slot, karena kita 1 sampai hari ke-25 kita bisa isi, dan program manasik kesehatan ini sudah kita jalankan 2 tahun. Alhamdulillah target kita 5 tahun ke depan akan selesai semua masjid yang ada di Depok dan di Jakarta. Memang kita hanya bisa mengisi manasik kesehatan ini di hari Sabtu dan Minggu, ya, jadi paling Jumat, Sabtu, Minggu, itu pun jarang Jumat, hanya Sabtu dan Minggu kita bisa isi, sehingga seminggu hanya 2 kali, kali 4 hanya 8 tempat, sementara jumlah dari masjid yang ada di Depok maupun Jakarta, Jabodetabek itu ribuan, Pak. Jadi saya sudah hitung, mungkin untuk datang ke masjid ini lagi insya Allah kalau diberi waktu bisa 5 tahun, 6 tahun lagi, Pak, ya. Oke. Jadi nanti kalau di bulan Ramadan kita punya program lain, bukan manasik kesehatan seperti ini, dengan tema yang berbeda tentunya, temanya tema puasa, ya. Oke, itu yang keempat, masalah puasa. Yang kelima, nah ini penting, ya. Sebelum saya menjawab yang kelima, saya ingin sedikit menyampaikan sabda Rasulullah, pesan Rasulullah begini. Rasulullah mengatakan, di dalam tubuhmu ada segumpal daging, dan jika segumpal daging itu rusak, rusaklah seluruh tubuhmu, dan jika segumpal daging itu sehat, akan sehatlah seluruh tubuhmu. Dan apa itu segumpal daging? Segumpal daging itu sesungguhnya adalah hatimu. Ternyata hati yang dimaksud Nabi kita ini bukan liver, bukan jantung, tapi yang dimaksud Nabi adalah perasaan kita, hati kita, kolbu kita, jiwa kita. Jadi kalau perasaan kita gampang stres, ya gampang sakit, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan langkah kelima untuk sehat adalah jaga hati kita. Ya, sehat itu sederhana sebetulnya, sehat itu mudah. Ya, sehat itu caranya bahagiakan orang lain, permudah urusan orang lain. Insya Allah kita sehat. Ya. Itu langkah 1 dan kelima, sifatnya individual, Pak. Artinya Bapak bisa lakukan sendiri di rumah tanpa bantuan orang lain. Tapi langkah ke-6 ini masih butuh bantuan orang lain. Langkah ke-6 butuh bantuan dokter dan pihak rumah sakit. Kira-kira langkah ke-6 apa, Pak? Mencegah lebih baik daripada mengobati, melakukan general check up sebelum sakit, Pak. Jadi kalau sakit dulu baru check up itu bukan mencegah namanya, Pak. Stroke dulu baru periksa kayak ibu ustazah tadi, ya bukan mencegah. Nah, sementara ya mencegah dengan cara medical check up memang tidak mudah, karena di situ banyak kendala. Kendalanya apa kira-kira, Pak? 1, kendala check up-nya apa? Tadi takut ketahuan penyakitnya, Pak. Tapi insya Allah setelah acara manasik ini selesai, menjadi pertimbangan Bapak untuk check up, ya, Pak. Jangan takut lagi, karena penting sekali untuk check up. Kendala kedua apa, Pak? Biaya. Nah, kira-kira biaya general check up piro, Pak? Ini sekalian menjawab pertanyaan beliau loh. General check up di rumah sakit loh, bukan di klinik saya. General check up di rumah sakit. Kalau saya lihat rumah sakit yang paling komplit di Indonesia, di Jakarta, itu dengan teknologi yang paling baru, itu Siloam, Pak. Rumah sakit Siloam itu berapa? General check up sampai dengan MRI seluruh organ. MRI seluruh organ loh, bukan hanya jantung atau otak saja, tapi seluruh organ di scanning. Kira-kira berapa biayanya? Ya, kemarin ada pasien saya scanning seluruh organ di salah satu rumah sakit swasta di Indonesia, itu biayanya 30 juta, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung hari Minggu, silahkan ke rumah sakit untuk general check up, biayanya 30 juta. Kira-kira ada yang mau berangkat enggak, Pak? Mungkin kalau warga di sini ada yang bisa berangkat, tapi kalau masyarakat secara umum belum tentu. Kalau saya pun punya uang 30 juta, saya mending daftarin umroh, Pak. Gitu ya, Pak. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau ada general check up komplit tapi dengan teknologi yang berbeda, kira-kira mau enggak, Pak? Biayanya terjangkau, Pak. Ini menjawab pertanyaan beliau. Boleh saya jawab, Pak Ustadz? Boleh, Pak? Menjawab pertanyaan beliau tadi, berapa? Dok, piro dok biaya general check up di klinik kami?
Gitu ya, boleh ya? Oke. General check up di rumah sakit biayanya 30 juta. Apa yang didapatkan? Pemeriksaan darah, foto ronsen, ya, sampai dengan scanning. Itu total kurang lebih 30 juta. Itu pun katanya sudah diskon. Di klinik kami ada 2 alat. Alat pertama tujuannya untuk memeriksa fungsi organ lewat gelombang energi. Yang dideteksi 250 pemeriksaan. 20 lembar nanti di print, Pak. Bentuknya angka, mulai dari fungsi otak, fungsi jantung, paru dan sebagainya, ya, sampai dengan mengetahui kadar racun di dalam tubuh kita, insya Allah bisa terdeteksi. Lalu alat kedua, ini alat penemuan dari Rusia. Alat ini saya datangkan kurang lebih 5 tahun yang lalu. Nama alatnya 3D NLS Bioscanner. Hasilnya berupa gambar organ full color 3 dimensi. Apa yang dilihat dari alat tersebut? Seluruh organ tanpa terkecuali, kecuali kuku dan rambut nggak bisa kedeteksi. Jadi kalau Bapak mau lihat kondisi jantungnya, dari katupnya, pembuluh darahnya, semua kedeteksi di situ, termasuk semua organ sampai dengan tingkatan sel. Kurang lebih 18 organ dalam tubuh kita akan diperiksa. Kalau di rumah sakit biayanya 30 juta, di klinik kami biayanya hanya 2 juta rupiah, Pak.